Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hukum acara MK mengenai perbandingan lembaga MK di Indonesia dan juga di Malaysia. Yang pertama, berdirinya lembaga MK di Indonesia. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan keempat. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power dengan prinsip checks and balance, di mana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya, judicial review hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum, bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu-gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan ajaran Res Politica dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan saja. Selanjutnya, lembaga MK Federal Malaysia. Mahkamah Persekutuan Malaysia atau Mahkamah Federal Malaysia adalah lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia. Mahkamah Persekutuan terletak di Istana Kehakiman di Putrajaya. Mahkamah Persekutuan didirikan pada masa kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 dan diberi nama Mahkamah Persekutuan pada tahun 1994. Awal mula dari Mahkamah Persekutuan adalah dibentuknya Pengadilan Kehakiman Pulau Pangeran Wales yang sekarang menjadi Penang, Singapura, dan Malaka melalui Piagam Keadilan kedua yang dikeluarkan oleh Raja George keempat sebagai surat paten pada tanggal 27 November 1826. Pengadilan tersebut dipimpin oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat dan anggota dewan dari tempat pengadilan tersebut diadakan, dan hakim lainnya yang disebut pencatat atau recorder. Piagam Keadilan ketiga diterbitkan tanggal 12 Agustus 1855, mengubah struktur pengadilan yaitu dengan menambahkan 2 hakim pencatat, 1 hakim pencatat untuk Pulau Pangeran Wales dan yang lainnya. Pengadilan Penang dan Malaka bergabung dengan seluruh Malaya untuk membentuk Mahkamah Agung Federasi Malaya, dan berlanjut setelah kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 hingga 1963. Ketika Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia pada tahun 1963, Mahkamah Agung Federasi Malaya berganti nama menjadi Mahkamah Persekutuan Malaysia. Kekuasaan kehakiman Malaysia dipegang oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo yang sekarang menjadi Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, serta Mahkamah Tinggi Singapura yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni Singapura. Selanjutnya, perbandingan kewenangan MK Republik Indonesia dan Federal Malaysia.
Indonesia pada dasarnya negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersanding dengan asas kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Dua ciri utama negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia atau human rights, dan adanya peradilan konstitusi yang mandiri dan independen. Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan untuk membatasi kekuasaan negara. MK hadir sebagai pelaksanaan prinsip checks and balance antar organ kelembagaan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Konstitusi Malaysia yang menentukan bahwa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi bagi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bagian persekutuan. Konsekuensi logis dari ketentuan itu adanya hubungan antara Federasi Malaysia dengan negara sebagai negara agama Islam, sehingga Malaysia tidak dapat dinamakan negara sekuler. Peraturan Malaysia memuat tentang pentadbiran atau pengaturan agama Islam dan dalam hubungan dengan pelaksanaan prinsip musyawarah sebagai suatu prinsip demokrasi Islam. Maka prinsip ini dilaksanakan dalam praktik pada Majelis Agama Islam sebagai badan perundangan yang diberi fungsi untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan pentadbiran tentang pengelolaan zakat, wakaf, dan baitul mal. Dilihat dari sudut demokrasi Islam, pencantuman agama Islam sebagai agama resmi Federasi Malaysia merupakan suatu faktor yang positif dan sangat menunjang proses Islamisasi di Federasi Malaysia. Sistem hukum di negara Malaysia mencerminkan model plural yang muncul di Inggris Melayu koloni. Sebagian besar wilayah kehidupan itu harus diatur oleh suatu badan umum hukum federal. Undang-undang federal pada saat kemerdekaan terutama didasarkan pada model Inggris. Selanjutnya ada juga perbandingan tugas dan wewenang serta dasar hukum di Indonesia dan juga Malaysia. Yang pertama, tugas dan wewenang di Indonesia sendiri mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Hal ini terdapat di dalam pasal 24C ayat 1. Selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Lalu memutus pembubaran partai politik dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan tugas dan wewenang MK di Malaysia yang pertama, menguji undang-undang yang dibuat oleh parlimen maupun dewan negeri di luar kewenangannya. Yang kedua, menyelesaikan konflik antara federal dengan negara bagian atau antara negara bagian. Dan yang ketiga, memberi pendapat mengenai konstitusi jika diminta oleh raja. Dan selanjutnya ada dasar hukum. Di Indonesia sendiri dasar hukumnya Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam pasal 7B dan 24C. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termaktub dalam pasal 10 ayat 1 huruf A. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi RI atau PMK Nomor 6/PMK/2005. Untuk dasar hukum Federasi Malaysia sendiri diatur dengan model plural dan bukan oleh hukum federal, tetapi negara Islam berbasis hukum secara lokal sebagai syariah hukum atau Anglo-Saxon yang termasuk ke dalam common law. Selanjutnya, perbedaan struktur pengadilan di Indonesia dan Malaysia. Ada 4 struktur pengadilan Indonesia berdasarkan pasal 24 ayat 2
UUD 1945 yang secara struktur merupakan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan upaya hukum kepada pengadilan tingkat selanjutnya serta pada akhirnya semuanya bermuara pada Mahkamah Agung. Yang pertama, lingkungan peradilan umum, mencangkup perselisihan hukum perdata dan hukum pidana. Yang kedua, pengadilan agama, yang membawahi hukum bagi individu beragama Islam di bidang wakaf dan hukum keluarga serta permasalahan lain di bidang muamalah. Yang ketiga, pengadilan administrasi, mencangkup perselisihan antara individu yang merupakan warga negara dan pejabat administrasi negara. Yang terakhir, pengadilan militer, hanya mencangkup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Selanjutnya, struktur pengadilan di Malaysia. Posisi pengadilan tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk The Sessions Court dan putusan pengadilan tingkat pertama. Struktur peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut. Yang pertama pengadilan banding, yaitu beberapa pengadilan banding Malaysia, berupa Supreme Flirt dan pengadilan federal atau Supreme Guild. Pengadilan banding terdiri dari ketua pengadilan dan 10 hakim. Wewenang pengadilan tinggi adalah untuk memeriksa banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana ditentukan untuk hukum federal. Di Malaysia, pengadilan tinggi adalah pengadilan yang menilai putusan pengadilan tinggi. Yang kedua, pengadilan federal. Pengadilan federal ini dari Hakim Agung di Pengadilan Federal, Presiden Pengadilan Banding, Ketua Hakim Pengadilan Tinggi, dan 7 hakim lain yang ditunjuk oleh Raja di bawah saran Ketua Pengadilan Federal. Yang ketiga, The Sessions Court. The Sessions Court memiliki yurisdiksi pidana, di mana menuntut semua kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukum mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam kasus perdata yang dikaitkan dengan kecelakaan kendaraan, kasus tuan tanah dengan penyewa dan kasus lainnya dengan jumlah kompensasi sekitar Rp250.000, dan juga memeriksa kasus dengan tuntutan lebih tinggi pada perjanjian dengan pihak terkait. Selanjutnya, pengadilan tingkat pertama memeriksa kasus-kasus pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman penjara 5 tahun, denda $10.000, hukuman cambuk sebanyak 12 kali, atau kombinasi ketiganya. Pengadilan ini juga dapat memeriksa banding oleh pengadilan penghulu. Yang selanjutnya, pengadilan syariah. Pengadilan di negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal yang tidak memiliki yurisdiksi di pengadilan syariah. Dengan kata lain, bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus syariah di bawah otoritas pengadilan syariah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.